Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk full hand calculation untuk desain plat 2 arah atau two-way slab ya, ini dengan metode coefficient moment mengacu pada PBI 1971. Baik, kita langsung saja. Nah, yang pertama ini ada langkah pengerjaan desain plat secara umumnya ya ini. Pertama ini ada kodifikasi plat. Yang kedua ada identifikasi jenis plat, yaitu nanti masuk satu arah, dua arah, atau cantilever. Lalu kemudian diestimasi ya tentunya sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu tentukan momen. Nah, pada kasus ini saya menggunakan koefisien momen PBI 1971. Lalu kemudian hitung kebutuhan tulangan berdasarkan gaya yang bekerja. Nah, ini nanti kebutuhan tulangannya berdasarkan momen dari yang kita dapat dari koefisien momen PBI 1971. Nah, setelah itu step yang terakhir nanti kita akan menggambarkan tulangannya. Seperti apa gambarnya. Nah, lalu ini misalkan contoh gedungnya seperti ini, ada koridor, terus kelas, ruang pribadi atau toko. Ini sesuai dengan kelompoknya nanti dipilih. Ya, kelompok berapa nanti misalkan kelas untuk kelas beban hidupnya, lalu ruang pribadi, lalu toko. Lalu untuk beban mati nanti dijelaskan. Nah, ini misalkan sudah dikodifikasi atap plat lantainya, misalkan ini ada P1, lalu P2, lalu P3, dan nanti ini diukur masing-masing. Nah, lalu kemudian hasil estimasi itu dari pertemuan sebelumnya itu didapatkan tebal plat lantai 130 mm, lalu kemudian plat atap 100 mm. Ini dibulatkan ya. Kita kemarin itu menghitung dapat bahkan kurang dari 100 ya, tetapi masih lebih besar dari 90. Tapi untuk supaya nanti sekali jadi menghitungnya, untuk contoh saja itu bisa dibulatkan 130 dan 100 untuk plat atapnya. Nah, kemudian ini pembebanan. Nah, ini pembebanannya kemarin sudah kita tentukan. Nah, jika aslinya nanti didapat dari RKS arsitektural ya, tergantung nanti jenis tegelnya itu tegel apa, keramik apa, lapis spesinya, lalu MFP-nya berapa, nanti apa aja. Nah, itu nanti pokoknya harus terhitung semuanya. Nah, misalkan di sini untuk contoh ini ada beban matinya seperti ini, lalu fungsi ruangannya itu seperti yang di slide tadi yang ini. Nanti misalkan kita ambil saja untuk kelas ya, misalkan ruangan ini untuk gedung perkuliahan, lalu ininya tetap untuk koridor. Nanti saya ambil contoh untuk plat salah satu di sini. Atau mungkin untuk koridor saja lebih besar beban hidupnya. Nah, ini dihitung semuanya. Jadi tegel keramik ini berapa? Ini tentu saja mengacu pada ini SNI 2013 untuk beban minimum perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Nah, ini 2013, 1727 2013. Lalu kemudian untuk beban matinya kita ngambil dari sini karena di SNI yang ini itu tidak ada dijelaskan tentang beban mati. Nah, ini nanti kita buka. Nah, jadi teman-teman nanti buat seperti Excel seperti ini. Misalkan ini dipindahkan saja ke sini. Ini hasil estimasi kemarin kita dapatnya plat lantai itu 130 ya, di sini 125. Nah, jadi yang kita pakai itu 130. Nah, lalu kemudian ini berat per satuan, lalu ada satuan. Nah, ini yang kita cari di SNI. Nah, dan semuanya itu nanti dikonversikan pada satuan kilogram per meter persegi, karena nanti untuk hitungan segala macamnya untuk di plat ini kan kita menggunakan Newton milimeter. Nah, baik, langsung saja kita buka. Misalkan ini ada SNI 17271989. Nah, ini untuk beban mati. Jadi teman-teman tinggal buka daftar isinya. Nanti ini beban mati halaman 2. Dibuka saja halaman 2. Nah, ini semuanya. Jadi untuk tabel
apapun untuk yang berat sendiri bahan bangunan atau komponen gedung nanti ada di sini semua. Jadi pokoknya ngambil dari sini nanti. Nah, misalkan ini ada keramik itu di sini kebetulan tidak ada. Nah, biasanya itu dari merek keramiknya, itu tergantung keramik apa. Karena beratnya beda setiap merek. Nah, lalu kemudian ada lapis pesi. Nah, ini lapis pesi. Lalu kemudian ada pasir. Nah, misalkan lapis pesi dulu. Ini ada bahan bangunan. Lapis pesi itu merupakan komponen gedung ya. Nah, jadi pesi itu berupa adukan. Nah, kalau di SNI yang 1727 ini per sentimeter tebal dihitungnya. Jadi dari semen itu 21 kg per meter persegi. Nah, tapi hati-hati ini per sentimeter tebal. Nah, ini lapis pesinya kita tulis di sini 21 kg per meter persegi. Nah, 21 di sininya. Nah, ini kilogram per meter persegi per sentimeter. Nah, ini jangan lupa ditulis ini semua. Jangan sampai ini nanti cuma dikalikan dengan ini lalu dikalikan dengan 30. Nah, pokoknya diperhatikan masalah satuan. Nah, ini kan 30 itu 30 mili ya. Jadi nanti sininya untuk jadi kilonewton meter ya tinggal ini dibagi dulu 10 supaya jadi sentimeter, jadi milimeter, lalu kemudian dikalikan sama 21. Jadi kali 3 ya. Nah, lalu ini hati-hati satuannya di sini kilogram, ini dijadikan kilonewton, dikalikan 9,81 dibagi 1000. Nah, sehingga ini 61. Oh, ini salah nih. 9,81. Nah, ini yang benar ini 0,618 sekian. Ini tadi titik harusnya. Lalu kemudian ada di keramik, ini kilogram sudah jadi seperti ini, tinggal dikonversikan saja. Ini kali 9,81, komanya pakai titik, 981 bagi 1000. Nah, lalu kemudian lapis pasir kita cari. Oh, pasir ini ada beberapa jenis. Nah, misalnya ada kering udara sampai lembab, ada jenuh air dan sebagainya. Nah, misalkan kita pakai kering udara sampai lembab, karena kan ini nantinya untuk lapisan. Nah, mungkin itu bisa jadi lembab lah pasirnya. Jenuh air ini untuk ngecor nanti untuk mixing. Ini kondisi ideal, itu kondisi jenuh air atau SSD. Nah, kita misalkan untuk perhitungan pakai 1600 kg per meter kubik. 1600. Pakai saja 1600. Ini satuannya hati-hati, kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Nah, ini kita dikalikan dulu dengan ini, dibagikan dulu karena dikalikan dulu dengan ini. Ini kan lapis pasirnya itu 50, tebalnya 50. Nah, ini dibagi dulu 1000 supaya jadi meter. Lalu kemudian dikalikan saja dengan ini. Nah, sehingga nantinya jadi kilogram per meter persegi. Nah, lalu kemudian dikonversikan 9,81 dibagi 1000. Nah, seperti ini. Nah, lalu kemudian ada di tebal plat lantai hasil estimasi ini 130. Nah, berat persatuannya ini kita pakai beton bertulang tentunya. Nah, ini beton yang beton bertulang beda ya. Ini beton bertulang 2400 kg per meter kubik. Tulis saja 2400 kg per meter kubik. Nah, lalu kemudian ini tinggal dibagi 1000, lalu kemudian dikalikan dengan ini. Nah, lalu kemudian dikali 9,81 dibagi 1000. Sehingga jadi kilonewton.
Lalu kemudian ini dijumlahkan, sehingga ini total beban matinya sebesar segini. Ini adalah total untuk beban matinya. Atau hitam sudah. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk beban hidup? Nah, beban hidup pada lantai ini silakan lihat fungsi ruangnya di sini. Nah, ini misalkan sebelah mana platnya tadi yang mau dikodifikasi? P2 misalkan. Ini misalkan ada P2 lalu P2 juga di sini. Kalau kodifikasi seperti ini nanti diambil terbesar. Kecuali kalau misalkan dibedakan antara koridor, antara si koridor ini lalu dengan kelas sebelah sini dibedakan kodifikasinya. Nah, ini misalkan koridor dengan kelas misalkan tadi. Nah, kita lihat berapa sih beban hidupnya. Nah, kita buka lagi SNI-nya. Nah, kalau SNI untuk beban hidup kita pakai 1727/2013. Ini beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Kita lihat di daftar isi. Ini ada beban hidup. Beban hidup. Nah, atau misalkan kita bisa cari aja langsung beban hidup. Nah, ini misalkan ini ada apartemen, lalu ada gudang persenjataan, lalu ada ruang makan dan sebagainya. Nah, ini misalkan untuk kelas. Nah, untuk kelas ini lihat misalkan ini ada koridor misalkan. Kelas. Ya, misal kita pakai ruang pertemuan, karena di kelas itu kan kurang lebih seperti ruang pertemuan ya, ada kursi, ada dan sebagainya. Nah, lalu ada kursi yang dapat dipindahkan. Ini misalkan ini pakai 4,79. Kalau misalkan koridor seperti apa? Nah, ini koridor misalkan lantai pertama, lantai lain ini pakai 4,79. Hunian misalkan beda. Ini diperhatikan, jadi apartemen, ini apartemen, rumah sakit dan sebagainya, ini pokoknya diperhatikan dan diambil sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tentunya dengan pertimbangan yang lebih mendalam. Nah, lalu kemudian ini misalkan kita pakai tadi kelas itu kita misalkan pakai untuk ruang pertemuan 4,79. 4,79. Nah, ini kan sudah kilonewton per meter persegi, sehingga kita tidak perlu mengkonversi lagi. Nah, lalu kemudian untuk beban gravitasi faktornya ini tinggal kita kalikan kali 1,2 ditambah ini kali 1,6. Oh, ini sebentar. Nah, ini didapat hasil 13 misalkan. Nah, ini nanti dipakai untuk desain hitungannya. Nah, teman-teman nanti tergantung fungsi ruangnya ini pakai apa, silahkan disesuaikan. Nah, lalu kemudian kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk menghitung beban mati dan beban hidupnya. Nah, lalu kemudian ini ada perhitungannya. Misalkan ini contohnya ada plat dengan bentangan 2500 dikali 4000. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya dibagikan, bentang panjang dibagi bentang pendek.
Yang hasilnya ini kalau dihitung 1,6. Kalau kemudian platnya kalau 1,6 itu kan bawah 2, sehingga platnya masuk ke dua arah. Nah, lalu estimasi tebal plat ini kita dapat sebelumnya 130. Nah, lalu beban mati dan beban hidup itu tadi sudah kita hitung. Nah, misalkan ini kita dapat dari hasil perhitungan beban total terfaktor itu 12,51. Misalkan yang tadi beda ya. Tergantung dari beban hidup teman-teman nanti. Nah, lalu kemudian ini dipakai catatan, ini dicatat nanti karena kita coefficient moment itu pakai ini nanti LY per LX. Nah, lalu silahkan buka PBI 1971 ya. 1971. Nah, ini nanti di dalam itu ada tabel seperti ini 13.3.1. Nah, ini ada beberapa jenis terletak bebas, terjepit penuh dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita pakainya terjepit penuh. Lalu ini ada LY per LX-nya, bentang panjang dibagi per bentang pendeknya. Nah, itu tadi kan kita dapat 1,6. Nah, sehingga 1,6 lalu untuk plat dengan terjepit penuh yang nomor 2 ini, sehingga kita dapatkan yang ini. Dengan MLX yaitu 37, MLY-nya 16, MTX-nya 79, MTY-nya 57. Nah, ini nanti angka-angka ini itu untuk substitusi nilai X di sini. Jadi ini plus tetap dipakai, minus tetap dipakai. 0,01 dikalikan Q itu yang sudah kita hitung tadi. Nah, Q itu yang ini. Q itu 12,51 atau beban total terfaktornya. Lalu kemudian dikalikan LX atau bentang pendeknya dikuadratkan, lalu kemudian dikalikan dengan koefisien tergantung dari ini dapatnya berapa. Nah, jadi teman-teman silahkan rekap seperti ini. Misalkan ini dapat 37, 16, 79, lalu 57. Nah, didapatkan momen untuk MLX itu sebesar sekian, MLY 1,2551 dan seterusnya. Nah, ini didapat untuk QU jika nilainya 12,51 yang sudah kita hitung, lalu kemudian LX-nya 2500 atau 2,5 meter. Nah, ini satuannya hati-hati digunakan kilonewton meter. Tadi itu kan 2500 dikonversi dulu ke 2,5 lalu dipakai ke sini. Sehingga satuannya jadi kilonewton meter. Satuan momen. Nah, ini untuk gambaran bagaimana momen pada plat itu. Nah, jadi MTX itu yang momen arah pendek di daerah tumpuan X. Yang X itu arah pendek, T itu tumpuan. Lalu ada MLX itu momen lapangan arah X. Nah, yang MTX itu sama dengan sini asumsinya. Lalu kemudian MTY. Nah, MTY itu bentang panjang. Nah, MTY momen tumpuan arah Y atau momen tumpuan arah panjang. Lalu momen lapangan arah panjang atau arah Y. Nah, MTY itu sama dengan MTY juga di sini. Seperti itu cara bacanya. Nah, sehingga nanti gambarnya pun itu seperti ini nanti. Jadi ditekuk platnya. Antara tumpuan dengan lapangan beda. Nah, sebelum kita lanjutkan ke perhitungannya, ini ada beberapa hal yang teman-teman harus ingat. Yang pertama, ini ada diagram tegangan-regangan plat. Ini teman-teman dapat ketika desain mata kuliah desain plat balok beton, lalu ada desain portal juga, portal beton tahan gempa juga dapat. Nah, ini diagram tegangan-regangan plat. Ini untuk momen positif dulu. Nah, teman-teman gambarkan seperti ini dulu. Nah, ini adalah tulangan yang kita tinjau atau yang akan kita hitung. Nah, tergantung nanti. Ini pokoknya harus sama dengan yang nanti digambarkan. Misalkan ini kan ada MLX sama MLY. Nah, ini kan tabrakan seperti yang tadi dilihat. Nah, MTX atau MLY itu harus dipasang. Misalkan di perhitungan MLX-nya posisinya di atas ya di atas, ketika MLY-nya di bawah. Nah, cuman supaya lebih mudah untuk mengingatnya, kita konsisten aja untuk selama kita mendesain itu memakai MTX ini, itu bentang pendeknya, tulangannya itu di bawah.
Nah, jadi seperti ini. Nah, ketika ngitung ML-nya nanti, nah hati-hati ini DS-nya beda, sehingga garis ini nanti ada posisinya di atas. Nah, di atas ini, di atas atau di tulangan yang memanjang ini. Lalu ini ada HD dan sebagainya. Ini keterangannya yang pertama, H itu adalah tebal platnya, satuannya milimeter, lalu D-nya itu tebal efektif. Ini dikurang D itu H dikurangi DS. Nah, ini pokoknya teman-teman ingat rumus ini, ingat gambar ini, pahami gambar ini, nanti rumus semua rumus di diagram dengan untuk pengerjaan momen lentur plat, perhitungan tulangannya ini dari sini semua nanti. Nah, lalu kemudian ada DS, ini jarak antara sisi luar beton ke tulangan tarik yang ditinjau. Nah, ini jadi selimut beton, ini selimut betonnya berapa, lalu kemudian ini biasanya 20 kalau untuk di plat. Lalu kemudian ini tulangannya pakai tulangan berapa, lalu dibagi 2. Nah, kalau misalkan yang atas bagaimana? Nah, kalau yang atas tulangan selimut beton di sini berapa, lalu kemudian tulangan ini tulangan berapa, lalu kemudian ini tulangan ini yang atas ini berapa, dibagi 2. Nah, sehingga nanti di tengah sini garisnya. Nah, lalu kemudian di sini ada A. A ini tinggi blok tekan Whitney atau yang ini nih. Ini kan awalnya itu seperti ini, tadi bentuknya tidak kotak seperti ini, cuma disederhanakan oleh Whitney. Nah, A ini nilainya, nah selain A ini ada garis, ada nilai C. C itu jarak sisi luar beton ke garis netral. Nah, sisi luar beton yang ini itu ke garis netralnya. Yang tengah ini garis netral, NA netral aksis. Nah, C sama dengan A dikalikan dengan beta 1. Nah, beta 1 ini itu faktor untuk membedakan antara C dan nilai A-nya. Nah, nilai A-nya ini adalah dikalikan nanti dengan beta 1. Nah, beta 1 ini tergantung dari mutu betonnya. Nanti diperlihatkan. Nah, misalkan lalu ada epsilon S atau regangan tulangan tarik yang ditinjau yang ini. Nah, jadi yang epsilon S ini sejajar dengan ini ya. Nah, nanti. Nah, lalu kemudian ada regangan C atau regangan kritis beton. Ini nilainya ditetapkan saja, ini 0,03. Lalu kemudian ada CC, gaya tekan beton, lalu dengan TS. Nah, antara ini itu tuh nanti CC sama dengan TS ya. Nah, lalu kemudian CC ini adalah 0,85 kali F aksen C kali A yang ini dikalikan dengan B. Nah, B untuk plat ini dipakai 1000 tinjauannya atau 1 meter per 1 meter. Lalu kemudian TS ini ada dikalikan AS. TS sama dengan AS dikalikan dengan FY. Nah, kenapa F di sini FY? Ini asumsi untuk baja telah leleh. Nah, sebenarnya jika asumsinya jika nanti dihitung ternyata belum leleh, itu nanti diganti dengan epsilon S dikalikan dengan modulus elastisitas. Seperti itu. Lalu ada Z di sini. Z itu lengan untuk CC dan TS. Jadi ini kan ada jarak. Momen itu kan gaya dikalikan jarak. Nah, gayanya ini adalah bisa menggunakan TS atau CC. Nah, lengannya itu adalah Z ini. Nah, Z ini adalah D min A per 2. Nah, jadi jarak CC ini posisinya pas di tengah sini, di tengah blok tekan ini. Nah, ini setengahnya. Lalu D-nya itu dari sini. Nah, jadi tinggal D ini dikurangi dengan setengah blok tekan. Nah, itu adalah lengannya. Itu nilai MN. Jadi MN itu sama dengan gaya ini nanti dikalikan dengan Z ini. Nah, lalu bagaimana dengan momen negatif? Nah, kalau untuk momen negatif sama saja sebetulnya, hanya saja dibalik nanti. Nah, ini tentu saja tulangannya paling atas. Nah, hati-hati ini kalau misalkan di daerah tumpuan, itu kan ada tulangan susut di bawahnya. Tulangan susut itu fungsinya untuk mengikat tulangan yang di atas ini. Nah, ini nanti jangan sampai tulangan susut ditaruh di atas, nanti bahaya karena dia nggak mampu nahan nanti. Di tulangan susut dipasang di bawahnya, lalu kemudian tulangan utama atau tulang pokoknya dipasang di atasnya sini.
Nah, untuk keterangannya itu sama saja. Cuma dibalik ini semuanya. Jadi A-nya juga jadi bawah karena kan yang tertekannya di bawah. Yang tariknya juga di atas TS-nya, sehingga ininya berubah ya karena momen negatif. Nah, lalu ini ada pedoman untuk rasio tulangan. Nah, rasio tulangan atau simbolnya ini rho ya, bukan P ini rho. Itu sama dengan AS dikalikan B dikalikan AS per B kali D. B-nya ini itu 1000 atau per tinjauan 1 meter. Lalu D-nya ini depth tadi atau tinggi efektif. Nah, yang ini D yang ini atau juga yang ini H-DS ya, D-nya yang itu. Nah, lalu ada syarat rasio tulangan. Nah, syarat rasio tulangan minimum yang pertama. Nah, ini rasio tulangan ya. Rasio tulangan. Nah, ini rasio tulangannya itu yang pertama 1,4 per FY, yang kedua itu akar F aksen C dibagi dengan 4 kali FY. Nah, ini nanti diambil terbesar di antara dua ini untuk syarat rasio tulangan minimum. Kalau kemudian rasio tulangan maksimum, ini ada rho max, itu rumusnya 0,03 atau epsilon C tadi, 0,03 ditambah dengan FY per S atau modulus elastisitas dari baja, atau ini FY per S ini biasa juga disebut epsilon yield. Nah, nanti tapi ini saya jabarkan saja FY per ES, mutu baja per modulus elastisitas dari baja 200.000 misalkan, kalau misalkan tidak ada datanya. Nah, dibagi dengan 0,03 ditambah epsilon T. Nah, epsilon T di sini itu khusus untuk penampakan lentur, nilainya 0,04 sampai 0,05. Nah, nanti kita pakai saja 0,005. Nah, lalu dikalikan dengan row balance-nya. Nah, dan ini tidak boleh kurang dari 75% row balance. Nah, apa itu row balance? Nah, row balance itu dihitung juga rumusnya. Sebenarnya ini silahkan dibuka lagi untuk materi teori di beton satunya, itu ada kondisi seimbang, lalu ada kondisi over reinforce, juga ada kondisi under reinforce. Nah, ini adalah kondisi balance. Nah, nanti teman-teman silahkan buka teori tentang itu. Itu rumusnya untuk rebalance, ini rumus praktisnya. Sebenarnya ini penurunan dari yang teori yang tadi saya sebut, yang kondisi balance itu 0,85 dikalikan aksen C dibagi dengan FY dikalikan dengan beta 1. Nah, itu tergantung mutu nanti dihitung, dikalikan dengan 600 per 600 tambah mutu bajanya. Nah, beta 1 ini itu tergantung dari F aksen C-nya. Ketika F aksen C kurang dari atau sama dengan 28, nah langsung saja dipakai 0,85 nilainya. Nah, kalau misalkan F aksen C atau mutu betonnya ini lebih dari 28, maka beta satunya ini dihitung dengan rumus 0,85 min 0,05 per 7 dikali dengan F aksen C min 28. Nah, nanti hasil dari rasio tulangan ini nanti seperti ini simulasinya. Jadi Romin 1 nanti dihitung, Romin 2 diambil terbesar nanti yang mana, lalu Romax ini tapi batasannya itu 75% dari row balance. Nah, jadi teman-teman nanti hasil desainnya itu harus antara Romin sampai Romax ini nanti. Nah, jadi jangan sampai di bawah sini atau bahkan di atas. Ketika di bawah sini berarti plat teman-teman atau komponen lentur teman-teman ini terlalu besar platnya, terlalu tebal. Nah, tapi untuk plat itu biasanya seperti itu. Lalu kemudian jika ini di atas, nah berarti plat teman-teman itu terlalu kecil atau terlalu tipis. Nah, kalau di balok itu terlalu kecil baloknya. Tapi kalau untuk di plat biasanya ini jarang sampai Romax. Biasanya Romin bahkan biasanya sering kali di bawah Romin, sehingga pakainya Romin ini untuk desain plat. Nah, lalu ini seperti yang tadi saya bilang, nilai ini dipakai 0,004 sampai dengan 0,005. Nah, penampak lentur. Nah, ini contohnya.
misalkan desain tulangan lentur plat. Jadi tebal platnya H itu kita sudah menghitung, itu 130 mm tebalnya. Selimut beton itu kita ambil 20 mm, lalu diameter tulangan pokoknya ini P10 misalkan dipakainya tulang polos dengan diameter 10. Nah ini maka diameter tulangannya misalkan yang dibulatkan saja 10, misalkan bagus tulangannya ya. Ini bulat 10. Biasanya kan kurang tuh. Nah, ini bulat 10 mm. Nah, misalkan ini yang kita hitung nanti adalah MLX atau momen lapangan untuk arah pendek yang besarnya ini 2,893 km/m. Nah, step yang pertama ini kita gambarkan dulu grafik diagram tegangan-regangan yang tadi. Nah, lalu ini ada rumusnya, ditulis asumsi tulangan tarik telah lulu 0,85 dan sebagainya. Nah, lalu dihitung nih DS-nya berapa. Nah, tergantung tadi kan tulangannya ini, kalau MLX itu kan di bawah, kalau MLY di atas saja biar konsisten. Nah, DS-nya ini selimut beton ditambah 10, yaitu dari sini dibagi 2 karena tengahnya. Nah, sama dengan 25. Nah, D-nya ini lihat aja. Ini H ada DS, jadi tinggal H min DS. Jadilah D. Makanya nilainya 105 ini. Nah, lalu beta 1 kita bisa hitung di awal. Jadi pokoknya kalau mengerjakan soal seperti ini, hitung apa yang bisa dihitung dulu di awal. Nah, ini beta 1 kita hitung, misalkan nanti ada epsilon S kita hitung juga. Mutu baja misalkan di sini 350 ya, mutu bajanya ini belum tertulis kayaknya. Nah, lalu kemudian 0,85 min 0,05/7 di dalam kurung ini 30 min 28, hasilnya 0,836. Nah, lalu keseimbangan gaya dalam ini ada compression konkrit atau tekan dari betonnya sama dengan tension steel atau tarik bajanya. Nah, untuk syarat aman sendiri, nah ini kuncinya di sini sebenarnya. Syarat amannya itu kan MU harus lebih besar dari MN dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, faktor reduksinya ini kita pakai aja 0,9 dulu. Nah, jadi MLX-nya itu kan MLX ingat momen lapangan arah X. Nah, ini adalah sama dengan momen positif arah pendek. Momen ultimate positif arah pendek. Nah, ini 2,8 nilai yang tadi itu. Lalu MN-nya yang ini kita balik saja rumusnya, ini pindah ke sini per faktor reduksi. Jadi MN sama dengan MU yang di sini nilainya dibagi dengan 0,9. Nah, ini pakai saja 0,9 dulu. Sebenarnya nilainya antara 0,6 sampai 0,9. Nanti ada grafik. Cuman itu nanti dibalok saja dihitungnya. 2,893 dibagi 0,9 hasilnya 3, sekian. Nah, ini nanti dijadikan patokan. Ingat rumusnya ini, MN itu kan sama dengan CC atau TS dikalikan dengan jaraknya, DA. Nah, ini MN sama dengan CC dikalikan dengan D min A/2. Kenapa pakai CC? Ya karena yang kita cari kan AS-nya. AS-nya kan kita belum ada. Atau luas tulangannya. Justru luas tulangan yang kita cari. Lalu kemudian desain tulangan lentur plat. Ini dilanjut. Ini misalkan MN tadi kan ditulis lagi CC dikali D min A/2. Nah, lalu kemudian ini 3,214 kali 10 pangkat 6. Ini hati-hati karena tadi di sini satuannya kilometer meter. Nah, sehingga di sini harus dijadikan Newton milimeter, sehingga dikalikan dengan 10 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0,85 F C A B D min A/2. Nah, lalu disubstitusikan tadi nilai-nilainya. F C-nya kita pakai 30, lalu A-nya ini, B-nya ini.
per 1000 ya. 150 itu D-nya, 105 itu D-nya tadi. Nah, yang kita cari A. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti itu, bisa menggunakan rumus ABC atau pakai solver di kalkulator. Nah, sehingga nanti didapat A-nya itu hanya 1,2, ini mili ya satuannya, milimeter. Nah, ini TS sama dengan CC. Ketika kita sudah dapat A-nya, itu kan TS sama dengan CC. Ingat rumus konsep kesetimbangan tadi, keseimbangan gaya dalam. CC sama dengan TS. Nah, sehingga TS ini tinggal diganti saja. AS, TS ini kan AS dikalikan FY atau luas tulangan dikalikan mutu bajanya, sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Ini F-nya tinggal pindah ke sini, terus disubstitusikan nilai-nilai semuanya. Nah, sehingga didapat AS-nya ini 87,96 mm persegi. Lalu kemudian desain tulangan lentur plat. Ini kontrol syarat tulangan. Nah, untuk kontrol syarat tulangan nanti kita memakai patokan luas tulangan. Nah, sehingga kita harus tahu dulu rumus rasio tulangan itu kan tadi adalah AS dibagi dengan B kali D. B-nya itu pakai 1000, D-nya itu pakai nah ini 105. Nah, ini pertama kita hitung dulu rasio tulangan minimum tadi kan. Tadi kan rumusnya itu rasio tulangan minimum, rasio tulangan. Nah, tinggal dikalikannya dengan BD sehingga nanti jadi AS. Nah, jadi AS minimum ini kita langsung dapat, atau luas tulangan minimumnya kita dapat berdasarkan syarat. Nah, ini 1,4 kali BD dan sebagainya. Akar F aksen C kali B kali D, ini FY-nya pakai 350. Nah, didapatlah hasil seperti ini. 420 ini besaran yang atas, nanti diambil yang atas. Lalu kemudian hitung rasio tulangan balance. Rasio tulangan balance kita hitung, B-nya juga kita hitung, kan tadi sudah dihitung. Lalu kemudian FY-nya 350, nanti dapat segini, 0,038 sekian. Lalu kemudian Rho-max-nya baru bisa kita hitung karena di sini butuh nilai PB, nilai rasio tulangan balance. Nah, dihitung, lalu kemudian ini 0,0228. Nah, cuman ini hati-hati jangan sampai lebih besar dari 75% Rho balance. Nah, cuman di sini kan 75% dari 0,038 itu sekitar 0,028-an. Nah, ini kan 0,02 sehingga bisa dipakai yang Rho-max yang ini. Karena ini lebih kecil dari 75% Rho balance. Lalu kemudian AS max-nya ya tinggal kita masukkan. Ini 0,022 sekian. Sini dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan D-nya 105. Nah, didapatlah rasio luas tulangan maksimumnya. Cuman ini kan besar sekali. Nah, tadi kan kita sudah dapat ini AS kebutuhan, luas tulangan kita tuh cuma butuh segini sebenarnya. Nah, tapi syarat tulangan rasionya karena AS min-nya itu ada rumus yang ini sehingga dipakailah yang ini. Nah, ini untuk batas bawah dan ini untuk batas atas. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat di bawah ini seperti kasus yang tadi, yang ini yang kita kerjakan dan 87. Nah, harusnya minimalnya itu 420. Ya sudah, dipakai saja 420. Nah, jadi AS-nya ini dari hitungan kita itu didapat kurang dari AS min atau luas tulangan minimum dari syarat SNI, sehingga dipakai patokan AS min sebesar 420 mm persegi. Nah, tinggal dihitung aja S atau jaraknya itu harus kurang dari sama dengan ini luas per satu tulangan diameter 10 ya, karena kita pakainya diameter 10 dikalikan dengan tinjauan, lebar tinjauannya 1000, lalu kemudian AS pakainya kita pakai 420. Nah, S-nya ini kemudian kita dapat dari perhitungan ini dapat 186,99 mm ini. Nah, ini dibulatkan saja kelipatan 50. Karena sulit nanti kalau kelipat seperti ini misalkan 186. Dibulatkan saja ke bawah, jangan sampai dibulatkan ke atas ini, tapi nanti bisa jadi tidak sesuai dengan syarat tulangan minimumnya.
bulatkan saja ke bawah 150, pakai aja 150 cm ya, 100 mili maksudnya, 100 mili, 150, 200, 150, jadi kelipatan 5 cm untuk lebih mudah di pengerjaan di lapangannya. Lalu kemudian tulangan lapangan arah X ini dapat P10 jarak 150. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. P10 jarak 150. Nah, setelah dihitung seperti ini, nanti dilanjutkan. Dilakukan prosedur perhitungan yang sama untuk MTX, MLY, dan MTY. Lalu kemudian dibuat gambarnya. Nah, tapi hati-hati nanti ketika momennya seperti MTX ini, MTX dan MTY, nanti kan momennya itu di atas yang tulangan tariknya. Nah, itu diperhatikan. Diagramnya juga blok tekannya nanti jadi di bawah dan tulangan tarik atau itu jadi di atas. Tension steel-nya atau TS-nya di atas. Nah, kemudian dibuat gambarnya. Nah, gambarnya ini contoh gambarnya seperti ini nanti. Ini ada kode nunjuk 1 ke sini, nunjuk 2 ke sini. Nah, ini artinya apa? Nunjuk 1 ke sini itu artinya tulangan ini dipasang paling bawah pertama. Ini arah mata kita itu selalu dari bawah kalau untuk yang horizontal. Nah, kalau yang untuk vertikal, arah mata kita itu selalu dari kanan. Nah, itu harus diingat. Nah, jadi ini arahnya ke atas, berarti tulangannya ini dipasang di bawah, ini ditekuk ke bawah, kemudian dipasang pertama kali, lalu kemudian dipasang kedua yang vertikal ini. Nah, lalu kemudian daerah tumpuan seperti apa? Nah, daerah tumpuan ini seperti ini. Nah, ini arahnya ke kanan. Nah, artinya dari kiri ke kanan, artinya ini dipasang di atas. Di atas. Nah, seperti itu. Ini untuk gambar tulangan nanti bisa dicontoh seperti ini. Jadi untuk semua gedungnya ya, nanti untuk semua tipe platnya digambar seperti ini. Lalu digambar juga potongannya seperti apa. Nah, diperjelas nanti seperti ini. Nah, untuk tekukan ini 1/5L dan sebagainya. Dibuat potongannya. Lalu kemudian sekian, selesai. Seperti itu untuk cara mengerjakan atau hitungan tangan untuk desain plat dari plat 2 arah dengan koefisien momen PBI 1971. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.